Assalamualaikum dan salam sepak bola. Kembali lagi di Tengkuruk Channel. Kepada kalian yang menonton video ini, saya doakan agar kalian sentiasa berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasa dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Oke, untuk timnas Indonesia ya, dia telah berjaya lolos ya untuk babak seterusnya, yang mana timnas Indonesia telah memenangi pertandingan menentang timnas Brunei. Dua perlawanan ini dimenangi oleh pasukan timnas Indonesia, yang mana sebanyak 12 gol yang telah diperolehi oleh pasukan timnas Indonesia. Dan saat ini Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang telah ya lolos di grup ya untuk babak seterusnya. Dan selepas ini timnas Indonesia akan menentang di grup F ya, pasukan timnas Irak, lepas itu timnas dari Vietnam dan juga timnas Filipina. Tiga tim ini merupakan tim dia punya peringkat ya, ranking di atas dari Indonesia. Tetapi itu di atas kertas. Kita tidak tahu bagaimana sekiranya berlaku sudah pertandingan, sebab sesuatu apapun boleh berlaku saat pertandingan itu berjalan. Nah, bagi saya pasukan timnas Indonesia dari segi mereka punya kombinasi pemain-pemain timnas Indonesia yang telah dibentuk oleh Sintayong ya, coach Sintayong ini, mereka sudah serasi ya. Dan apatah lagi saya dengar ada penambahan ya, 2 orang pemain yang bakal dinaturalisasikan untuk membantu timnas Indonesia. Nah, sejauh manakah keyakinan timnas Indonesia ini untuk menentang pasukan lawan di grup F, yaitu Irak, Vietnam dan juga Filipina? Kita melihat di sini menghitung peluang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 guys. Jadi apakah infonya? Kita semak dulu video ini. Jom. Setelah mengadaskan Brunei Darussalam, timnas Indonesia dipastikan masuk ke dalam grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Di grup itu tim F. Garuda sudah ditunggu 3 lawan selanjutnya, yakni ini grup F nih. Grup-grup yang mantap nih guys, hebat-hebat nih. Irak, Vietnam, Filipina. Ini ya, Irak, Vietnam, dan Filipina. Jika melihat 3 calon lawan tersebut, apakah jalan Garuda menuju Piala Dunia 2026 tergolong berat atau justru cukup mudah? Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya akan diikuti 48 kontestan. Itu artinya ada penambahan 16 peserta dari yang sebelumnya berjumlah 32. Ada penambahan. AFC sendiri mendapatkan tambahan slot hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. AFC kini bisa mengirimkan 8 wakil untuk lolos langsung ke putaran final. 8 tim lolos langsung. 1 kontestan yang akan kembali bertarung di babak playoff antar federasi. Jalan Garuda menuju Amerika 2026 memang masih sangat panjang. Setidaknya ada 5 anak tahun tangga depan yang harus guys kan. dilewati. Tapi itulah kalau sekarang nih latihan demi latihan timnas Indonesia lakukan dan menambah apalagi orang punya kekuatan mental. Di situ satu cara untuk orang memperkuatkan peningkatan momentum pasukan timnas Indonesia nih. Saya tengok orang memang dari segi keserasian itu sudah ada. Cuma perlu dikekalkan momentum itu dan tambah lagi skill-skill baru mungkin kan, ataupun teknik-teknik yang baru yang diserapkan kepada pemain oleh Sintayong. Kita dengar dulu guys, menghitung peluang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 nih. Masing tangga memiliki tingkat kesulitan yang sangat berbeda-beda. Menginjakan kaki di tangga kedua membuat rintangan yang akan dihadapi timnas Indonesia bertambah lebih berat. Namun tak ada jalan lain bagi Garuda jika ingin menuntaskan dahaga bermain di Piala Dunia 2026. Jika melihat tim yang mengisi grup F, timnas Indonesia memang menjadi tim dengan peringkat terendah. Betul lah. Kalau tengok dia punya ranking, wow.
Irak ranking 69, Vietnam 95, Filipina 132, Indonesia 147. Ini dua perlawanan mengalahkan Brunei ini rankingnya akan naik lagi nih, Indonesia nih. Namun secara kualitas, tim Garuda tidak boleh dianggap enteng oleh 3 tim lainnya. Perpaduan pemain keturunan dan pemain lokal membuat kualitas Garuda saat ini meningkat drastis. Belum lagi dengan tambahan Jai Itzes dan Nathan yang akan dinaturalisasi, maka kedalaman skuad timnas Indonesia akan semakin merata. Berikut ini kami akan membuat hitung-hitungan peluang timnas Indonesia untuk lolos dari grup F kualifikasi Piala Dunia 2024. Menghitung peluang timnas. Macam mana nih? Kita tengok-tengok dulu. Versus Irak. Oke. Timnas Indonesia akan bertemu Irak di laga pertama dan kelima grup F. Garuda akan bertandang ke markas Irak terlebih dahulu pada 16 November 2023. Oh, 16 Kemudian November. menjadi tuan rumah pada laga kelima 6 Juni 2024. Artinya nanti untuk match 1 ini di Irak. Wow, ini dari segi supporter itu tidak tahulah macam mana. Tapi kalau match 5 nih Indonesia Irak ini di Indonesia kan. Ini akan di sokongan ataupun supporter itu pasti akan memberi semangat yang padu lagi kepada pasukan timnas ini. Kita tengok dulu macam mana. Kemudian menjadi tuan rumah pada laga kelima 6 Juni 2024. 6 Juni, ingat tuh guys, tarik tuh. Berstatus sebagai tim terkuat di grup F, memang laga menghadapi Irak menjadi laga tersulit timnas Indonesia. Namun skuad Asuhan Sintayong diyakini akan berjuang mati-matian untuk mencuri poin dari juara Piala Asia 2007 itu. Tak perlu muluk-muluk, mampu mencuri 1 kemenangan dari Irak akan membuat langkah Indonesia semakin ringan. Namun meski begitu, 2 poin atau minimal 1 poin saja akan sangat berarti bagi timnas Indonesia. Jikapun Garuda nantinya kalah dalam 2 laga melawan Irak, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya masih tetap terbuka. Namun dengan catatan, timnas Indonesia bisa menyapu bersih 4 laga lainnya. Versus Vietnam. Oke, Vietnam. Tadi Irak, Vietnam sekarang memang bukan Vietnam. lawan yang asing lagi bagi timnas Indonesia. Oh, ini Keduanya memang hampir baku selalu hantam bertemu ini. setiap gelaran Piala AFF. Memang, Garuda seringkali kesulitan ketika menghadapi Nguyen CS. Namun dengan materi pemain yang sekarang, mengalahkan Vietnam bukanlah hal yang sulit bagi Garuda. Apalagi timnas Vietnam saat ini sedang dalam transisi setelah ditinggal oleh Park Hang-seo. Sementara timnas Indonesia sedang dalam tren positif setelah beberapa pemain keturunan bergabung ke timnas Indonesia. Ketika menghadapi Vietnam, 2 pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi kemungkinan sudah bisa memperkuat Garuda. Pasalnya, 2 pertandingan menghadapi Vietnam akan berlangganan pada 21 dan 26 Maret 2024. Oh, ini grup F. Menghadapi Vietnam, meraih poin penuh dalam 2 laga home dan away menjadi harga mati jika ingin lolos ke babak selanjutnya. Irak, Vietnam, kita tengok Filipina. Macam mana? Versus Filipina. Dari semua lawan timnas Indonesia di grup F, mungkin Filipina lah yang di atas kertas sering dikalahkan Indonesia. Namun meski begitu, Filipina juga tidak boleh dianggap remeh. Pasalnya Filipina juga memiliki banyak pemain award di skuad mereka. Memang kebanyakan pemain award mereka bermain di Liga Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Namun apapun ceritanya, 6 poin menjadi harga mati bagi timnas Indonesia ketika menghadapi Filipina. Indonesia akan menghadapi Filipina di laga kedua dan terakhir grup F, yakni pada 21 November 2023 dan 11 Juni 2024. Ini tentu jadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Pasalnya, jika kepastian tim yang akan lolos harus ditentukan hingga pertandingan terakhir, maka Indonesia diuntungkan karena bertemu lawan yang tak terlalu berat di laga pamungkas. Target poin timnas Indonesia.
target point. Untuk lolos ke babak ketiga, timnas Indonesia membutuhkan minimal 10 hingga 12 poin 10 hingga agar 12 bisa poin ya. mengunci posisi runner-up grup. Itu artinya timnas Indonesia cukup menang dalam home dan away saat menghadapi Vietnam dan Filipina. Sudah cukup mengantarkan Indonesia lolos ke babak ketiga. Oh, sekarang nih babak kedua yang mana akan menentang apa nih? Irak, Vietnam dan Filipina. Kalau tengok di grup F ini, semua itu lawan untuk timnas Indonesia itu berada ranking di atas ya. Sekarang nih Indonesia 147. Tetapi ini perlawanan menentang Brunei baru-baru ini pasti akan naik lagi ranking tuh. Tetapi untuk grup F ini untuk melayakkan Indonesia ke babak yang ketiga ya, ini mesti dia lalui, mau tidak mau kena lalui ataupun kena hadap ini tiga timnas ini dari Irak, daripada Filipina dan juga Vietnam. Sungguh pun ketiga-tiga ini adalah tim yang kuat, tetapi inilah proses untuk timnas Indonesia marah untuk babak selanjutnya ya. Sebab inilah dia punya ujian ataupun cabaran. Sebab apabila di pertandingan Piala Dunia nanti, Indonesia ataupun siapa yang menang untuk layak ke Piala Dunia ini pasti akan menentang tim-tim yang hebat di seluruh dunia guys. Jadi semestinya untuk melayakkan tim ini ke peringkat seterusnya, timnas Indonesia perlu melakukan yang sehabis baiklah. Dan apa yang saya tengok, tim Indonesia perlu latihan berterusan, sebab dengan keadaan momentum yang saya tengok, kombinasi pemain-pemain yang ada di timnas Indonesia itu mereka sudah serasi ya. Dan ini lagi ada tambahan 2 pemain naturalisasi ini akan memperkuatkan lagi timnas Indonesia. Seterusnya dari segi kekuatan mental ya, timnas Indonesia perlu lebih mengasah lagi kekuatan mental, sebab yang mereka hadapi ini nanti di masa akan datang adalah tim-tim yang level dunia ya. Dan dari segi konsisten itu, timnas Indonesia perlu mengekalkan momentum mereka, kesepaduan mereka dengan teknik yang diberikan oleh Sintayong. Saya yakin dan percaya timnas Indonesia dapat dibentuk ya, dapat menghasilkan satu result yang baik. Itulah yang saya tengok dari segi pemain-pemain timnas Indonesia nih guys. Jadi kalau dikatakan timnas Indonesia menghitung peluang timnas ini untuk dikualifikasi Piala Dunia, saya yakin dan percaya sekiranya momentum timnas Indonesia ini berkekalan dan dipertingkatkan, Indonesia pasti akan layak ke babak seterusnya ya. Jadi peluang untuk timnas Indonesia ke Piala Dunia ini adalah satu langkah sudah, bermula sudah langkahnya, dan saya yakin dengan komitmen dan juga kesungguhan pemain-pemain timnas Indonesia ini sangat luar biasa ya. Bayangkan ketika menentang Brunei baru-baru ini guys, mereka memperolehi jaringan yang cukup banyak ya. Di kandang sendiri boleh menghasilkan 6 gol, di kandang Brunei pun mereka berhasil menjaring 6 gol. Jadi itu satu kekuatan untuk timnas Indonesia. Dan yang paling menariknya di situ, apabila mereka berjaya ya mempertahankan gawang mereka ini tanpa diboboli ataupun dimasuki oleh pasukan pihak lawan. Itu kekuatan yang saya tengok dari timnas Indonesia. Jadi semestinya Indonesia harus melalui tim-tim yang dalam grup F ini, walaupun kuat, tetapi itulah, kalau awal-awal lawan yang tidak kuat, bermakna di situ untuk cabaran ke depan tidak ada cabaran yang begitu ekstrim ya, tetapi di sini sudah dapat membentuk mereka punya mental dari segi fisikal, dan juga bagaimana mereka berhadap dengan tim-tim yang lebih kuat daripada mereka. Tetapi mereka sudah ada modal ya, saya tengok sudah ada modal timnas Indonesia ini. Apabila awal-awal tahun ini ya, Pak Erick Thohir mengundang ini tim nomor 1 dunia. Jadi saya nampak di situ apabila
mengaitkan balik dengan apa yang telah berlaku sebelum ini, timnas Indonesia sudah ya menghadapi tim yang nomor 1 level dunia ya, tim nomor 1 ranking FIFA. Jadi kalau level-level di bawah daripada tim 1 tuh semestinya mereka sudah cukup bersedia, sebab mereka sudah melalui yang paling nomor 1. Jadi inilah saya tengok dari segi kebijakan juga, ini Pak Erick Thohir ya, membentuk mental para pemain timnas Indonesia. So apapun, teruskan latihan untuk timnas Indonesia, kuatkan mental dan kekalkan konsistensi itu untuk pemain-pemain timnas Indonesia. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian tentang perkara ini? Kalian boleh komen di bawah ya. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.